Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 214 Mei 2025? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 214 Mei 2025 menemui pembaca dengan berbagai berita musda organisasi, pesta pembangunan, nasional, kolaborasi, bencana, pengukuhan, doa bersama, pertanian, ekonomi, peresmian, Bona Pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu, mengatakan untuk edisi bulan Mei 2025, pihaknya menyajikan berita musda DPD Parbi Jawa Barat, pesta pembangunan Sopo Gedung Sikola Minggu HKBP Palangkaraya, nasional, kolaborasi, bencana, pengukuhan, doa bersama, pertanian, ekonomi, peresmian, cerpen, rohani, daerah, Bona Pasogit, dan lainnya. Laporan utama. DPD Persatuan Artis Batak Indonesia Jawa Barat menggelar musda pertama dengan terpilih secara aklamasi Insinyur Patar Evaristus Manik sebagai ketua periode 2025-2029. Dia berjanji akan segera mensosialisasikan, melebarkan dan mengembangkan Parbi di Jawa Barat. Dia akan membuka DPC Parbi Bekasi, Bandung, dan lainnya di wilayah Jawa Barat, serta berusaha memperbanyak kegiatan Parbi di Jawa Barat. Laporan khusus. Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Evorus HKBP, menghadiri pesta pembangunan Sopo Sikola Minggu HKBP Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaksanaan pesta tersebut dimaksudkan untuk penggalangan dana menyelesaikan gedung Sopo Sikola Minggu itu. Evorus juga melakukan pertemuan internal serta pembinaan kepada para pelayan gereja HKBP yang ada di Kalimantan Tengah. Nasional. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia, mensosialisasikan pembentukan sekolah rakyat di Sumatera Utara. Tahap pertama tahun 2025, pemerintah pusat akan membangun 4 sekolah rakyat di Sumatera Utara. Secara umum, Sumatera Utara mendukung adanya sekolah rakyat. Sudah ada 21 dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara yang mengajukan kesiapan untuk pelaksanaan sekolah rakyat. Kolaborasi. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Sumatera Utara Wisnu Hermawan Pebruanto. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, mewujudkan rasa aman dan tertib menuju Sumut yang maju dan unggul dengan melaksanakan program prestise. Bencana. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, meninjau Sungai Batu Gaga yang mengalami banjir bandang dan merusak puluhan rumah di Parapat. Ditemukan ada sumbatan batu di atas sehingga air terbendung dan penuh. Pada saat air sudah tinggi, jadi jatuh dan tumpah, termasuk juga batu-batu dan material lain. Direncanakan pembangunan bronjong sebagai penahan air. Doa bersama. Evorus HKBP bersama pemerintah Kabupaten Samosir menggelar ibadah doa bersama merawat alam kawasan Danau Toba. Merawat alam bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga seluruh elemen termasuk gereja dan perusahaan. Dengan kehadiran berbagai unsur dalam doa bersama ini, kita menekankan usaha menjaga alam dapat dimulai dari diri sendiri. Pengukuhan. DPP Punguan Toga Pandiangan Peparan Raja Humirtap se-Indonesia. Ketua Umum Bona Raples Pandiangan SH Diploma Insurance. Diwakili Sekretaris 3 Jomes Pandiangan mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Punguan Toga Pandiangan Peparan Raja Humirtap Provinsi Kalimantan Tengah
dengan Ketua Tigor Marulitua Pandiangan, Sekretaris Simon Pandiangan, dan Bendahara Palmer Pandiangan. Semoga dapat menjalankan amanah untuk memajukan punguan dan memberi manfaat bagi anggota. Peternakan. Dr. Jonius TP Huta Barat SSI MSI, Bupati Tapanuli Utara, meninjau optimalisasi pabrik pengolahan pakan ternak yang merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung peningkatan produksi peternakan di Tapanuli Utara. Jika produksi pangan berhasil dijalankan selama 1 tahun, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan memberikan bantuan hewan ternak. Peresmian. Effendi SP Napitupulu SE, Bupati Toba, meresmikan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Endoskopi Gastrointestinal. Pemerintah daerah secara bertahap akan terus meningkatkan fasilitas kesehatan di Toba sehingga masyarakat tidak harus dirujuk ke daerah lain. Fasilitas ini sudah terintegrasi dengan layanan BPJS Kesehatan, sehingga peserta BPJS dapat memanfaatkan layanan tersebut. Ekonomi. Dr. Oluhan P. Nababan SHMH, Bupati Humbang Hasundutan, membuka sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih di Humbang Hasundutan. Program yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan di wilayah desa. Program ini akan diluncurkan 12 Juli 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Budidaya. Pandiko Timotius Gultom ST, Bupati Samosir, melakukan panen perdana atas program budidaya ikan kolam darat sistem bioflok di Kabupaten Samosir. Hasil panen 1 kolam 250 kg dalam waktu panen 4 bulan dan sudah dapat dirasakan secara langsung. Ini dapat menjadi contoh bagi pembudidaya ikan lainnya untuk beralih dari KCA ke kolam darat sistem bioflok. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan bagaimana kepemimpinan Kristen, kepemimpinan yang melayani dan inspiratif adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada melayani orang lain dan mendorong mereka untuk berkembang. Cerpen. Rosdiana Hutapea SPD, Cerpenis Wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Terima Kasih Bang, Terima Kasih Orang-orang Baik bagian kelima. Hatiku teriris mendengar jeritan hati Abanat. Anak bungsu tentunya lebih dimanja dari saudara-saudaranya. Kalau hanya mengandalkan gaji yang hanya bisa disisihkan 1 juta dalam sebulan, itu pun kalau lembur selalu ada, tidak bisa diharap. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 214 Mei 2025. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0858 1024 0568 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.